Dengan herapi kata anon tinggal hon. Ini tanah lagi ya. Nyom manon. Hutan. Nilai tanah 26. 86. 26. 36. 20 tahun ada. Inilah Kampung Siboro atau Desa Siboro di Kecamatan Haranggaol, Kabupaten Simalungun. Kurang lebih 3 km, 3 apa 2 kurang lebih ya. Dan hampir semua rumah di sini sudah kosong. Dan rumah-rumah di sini pun sekarang ini sudah beralih fungsi. Yang dulunya adalah hunian, sekarang menjadi gudang atau lumbung-lumbung tempat panen-panen hasil pertanian mereka. Nih, jadi nampak kalau ini kampung tua, masih nampak tempat-tempat alat-alat menumbuk padi dari batu. Tiang batu seperti ini yang digunakan untuk tiang rumah, pondasi. Dan ini tuh rumah zaman dahulu guys. Coba kalian lihat, atapnya masih dari ijuk. Ini pemakaman ini. Tuh. Inilah Desa Siboro, desa paling tersembunyi dan paling terpencil di Kecamatan Haranggaol Horizon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Berjarak sekitar 3 km dari tepian Danau Toba Haranggaol, Desa Siboro diapit oleh bukit-bukit batu di sebuah lembah sempit yang tergolong ekstrim. Dahulu kala, Desa Siboro ini merupakan salah satu pemukiman paling awal di Haranggaol. Hingga seiring perkembangan waktu, hampir semua warganya telah berpindah meninggalkan desa ini dan membuat pemukiman baru di daerah dekat Danau Toba yang saat ini telah menjadi pusat Kecamatan Haranggaol Horizon. Desa Siboro ini juga dipercaya sebagai tempat asal-muasal dari orang-orang bermarga Siboro di suku Batak. Apa saja yang masih tersisa di Desa Siboro saat ini? Video ini mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua. Selamat menonton. Oke, welcome, selamat datang teman-teman. Jumpa lagi di channel kita Daniel Bona di jalan-jalan desa. Jalan-jalan kepedesaan, bukan jalan-jalan desa ya. Melihat desa-desa yang tersembunyi di sekitaran Sumatera Utara, khususnya Danau Toba. Nah, hari ini saya ada di Haranggaol. Haranggaol itu di sana. Di situ teman-teman. Haranggaol pasarnya, tiganya, pusatnya paling ramenya. Ya. Kemudian saya sedang berjalan di sini menuju ke Siboro. Menuju ke Siboro di sana. Menuju ke desa paling tersembunyi di Haranggaol yang sudah banyak ditinggalkan oleh warganya, yang sudah banyak warganya berpindah, termasuk kampung tua dulu ini di Haranggaol sebelum orang-orang berpindah ke dekat danau. Dulunya mereka bermukim di atas sana, kemudian secara berangsur pindah menyebar sampai ke tepi danau. Teman-teman, untuk jalannya ini sebagian besar sudah bagus, tapi ada yang masih belum, sama sekali belum dibatui seperti ini. Dan ini masih di balik-balik gunung batu teman-teman. Ini kita belum setengah jalan sampai ke lokasi, termasuk desa yang paling awal dulu dihuni oleh masyarakat sebelum Haranggaol ini berkembang. Jadi kisahnya, di depan itu ada 3 kampung, namanya Pagar Batu, kemudian Jamusu, kemudian Siborobutu. Yang ketiga kampung itu disebut orang sebagai Desa Siboro yang sudah total kosong. Bukan total sih ya, sekarang hanya ada 2 kepala keluarga yang berdomisili dan menetap di sana. Dari sekian banyak rumah, bahkan 2 dari antara 3 kampung itu sudah rata tidak ada lagi bangunan. Hanya tinggal tapak-tapak perumahan. Kebetulan di sini rumah-rumah warga membangun rumah di sini menggunakan batu-batu padas dari gunung sebagai tiang. Nah, hanya itu yang tersisa di 2 kampung dari 3 tadi.
Dan satunya masih banyak rumah. Nanti akan kita lihat. Luar biasa di sini pemandangannya. Perjalanannya juga luar biasa. Dan saya lanjut dulu jalannya teman-teman. Kita ambil dulu sepeda motor kita ke sana. Di Desa Siboro, Kecamatan Haranggaol, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, bersama golongan hitam menuju ke pedesaan-pedesaan yang terlupakan. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka. Berikan juga saran-saran yang baik untuk mendukung channel ini berkembang. Oke? Akhirnya kita sampai juga teman-teman di Kampung Siboro, Desa Siboro di Kecamatan Haranggaol, Kabupaten Simalungun. Jalannya sulit sekali nih. Sulit sekali, sudah lumayan lebar tapi belum ada perbaikan. Masih berbatu-batu, batu-batu besar masih muncul di tengah jalan, sehingga menyulitkan kendaraan untuk lewat. Kurang lebih seperti itu guys ya. Nah, jadi sekedar info buat teman-teman. Inilah Kampung Siboro atau Desa Siboro di Kecamatan Haranggaol, Kabupaten Simalungun. Jauh kurang lebih dari Danau Toba, dari pusat pasar Simalungun ini kurang lebih 3 km, 3 apa 2 kurang lebih ya. Dan hampir semua rumah di sini sudah kosong. Mereka semuanya sudah berpindah ke dekat Danau Toba tadi, ke dekat pasar itu. Dan ini dikelilingi gunung guys, dikelilingi gunung dan sangat tersembunyi. Nah, dikelilingi gunung semuanya. Nanti kita lihat dari sana supaya lebih jelas. Yang sekarang yang ada penghuninya tinggal ini, tinggal satu yang ini masih dihuni, dan satu lagi di sana. Satu lagi nanti kita lihat masuk ke sana. Tapi masih ada orang berladang di sini. Itu tadi kita sudah ngobrol juga sama orang itu. Borobudur suaminya Marga Sinaga. Jadi mereka dulu tinggal di sini tapi sekarang sudah pindah juga tinggal ladang mereka di sini. Dan rumah-rumah di sini pun sekarang ini sudah beralih fungsi, yang dulunya adalah hunian sekarang menjadi gudang atau lumbung-lumbung tempat panen-panen hasil pertanian mereka. Seperti ini. Ditaruh bawang di dalam tempat menyimpan bawang di ladang mereka. Untuk rumahnya di sini tidak lagi terlalu banyak. Tidak terlalu banyak lagi. Dan itu salah satunya yang masih dihuni tuh, yang itu. Yang itu teman-teman. Kalau yang ini sudah kosong, yang ini. Ini sudah asli kosong. Kemudian yang ini juga sudah kosong. Yang ini juga sudah kosong. Sudah pada pindah, sudah berpindahan. Dan ada beberapa yang sudah dibongkar gitu guys ya. Hanya mereka gunakan ketika mereka datang ke ladang sekarang ini. Karena memang di sini masih ada warga-warga yang bekerja untuk sebagai petani. Ladang mereka masih mereka usahain lah di sini gitu. Nih. Jadi nampak kalau ini kampung tua, masih nampak tempat-tempat alat-alat menumbuk padi dari batu sebesar ini teman-teman, bayangkan, bandingkan. Dan kalau saya lihat sepertinya belum terlalu lama tempat ini ditinggalkan dari bentuk rumahnya. Dan kita juga sudah bisa melihat ada antena-antena televisi, kemudian listrik juga sudah masuk. Rumah-rumahnya juga sudah ada yang batu bata seperti ini, beton. Rata-rata ya, rata-rata sudah ada semennya seperti itu juga kan, sudah ada semennya. Sudah menggunakan tembok. Nah, yang dari sini sepertinya ada yang dibongkar dari sini. Atau mungkin sebagian rumahnya dibuka ya. Kurang tahu juga. Nah, dan sekedar info tambahan buat teman-teman.
dahulunya orang-orang di kampung ini itu dahulunya sebelum mereka berpindah ke sini, mereka dulu tuh bermukim di sana. Ya. Ada namanya kampung di sana, di situ. Di tengah hutan sana namanya Sigaung-gaung. Nah, itu juga termasuk kampung awal dari Margasiboro yang sekarang sudah menjadi hutan. Tapi masih ada tapak-tapak bekas-bekas perumahan zaman dahulu seperti tiang-tiang batu seperti ini yang tertinggal di sana. Tiang-tiang batu seperti ini yang digunakan untuk tiang rumah pondasi. Masih ada sisa. Nah, kemudian setelah dari situ beberapa ratus tahun yang lalu, setelah di atas sana mereka terlalu jauh rasanya, supaya lebih dekat turunlah mereka ke bawah ini. Turun ke bawah ini, dan di sini dulu ada 3 perkampungan, teman-teman. Ada 3 perkampungan di sini yang semuanya telah menjadi kosong. Nah, salah satunya adalah kampung ini, kampung yang saya pijak ini, ya, dari keterangan abang kita tadi. Kemudian satu lagi itu di sana, dan satu lagi di sana di bawah bukit batu sana, nanti kita lihat. Cuman yang tersisa hanya pemakaman dan tapak-tapak perumahan tiang-tiang batu seperti ini sekarang. Bahkan sudah sempat dibuat tangga seperti ini, artinya belum terlalu lama ini ditinggalkan. Ya, sekitar 30 tahunan sudah ditinggalkan. Nah, ini salah satunya yang masih ada penghuninya. Ini masih dihuni sampai sekarang. Rumah yang ini. Kalau di sana masih banyak ladang-ladang warga, masih bekerja di ladang mereka. Tapi rata-rata yang berladang di situ itu mereka rata-rata sudah nggak tinggal di sini. Jadi datang dari dekat pasar sana, dari dekat Danau Toba, datang ke sini untuk mengolah lahan-lahan mereka. Nah, ini juga dulu sepertinya rumah ini, teman-teman. Itu. Iya, betul. Ada dulu rumah di sini. Nih. Tangganya terbuat dari pahatan batu. Dan ini adalah kuburan-kuburan, guys. Masih tersisa beberapa pemakaman di sini. Nah, seperti ini juga pemakaman ini. Iya, betul. Dan ini tuh rumah zaman dahulu, guys. Coba kalian lihat. Atapnya masih dari ijuk. Tuh. Atapnya masih dari ijuk pohon nira. Sudah semak sekali. Coba kita jalan dulu ke atas sana, lebih dekat lagi. Nah, di sini ada pemakaman, guys. Ini pemakaman. Dan di sana masih ada warga yang berladang. Mereka menanam bawang, guys. Ini pemakaman ini. Tapi tidak ada nisannya yang bisa kita baca, ya. Betul-betul sangat tersembunyi tempat ini. Dikelilingi oleh gunung batu. Nah, coba teman-teman lihat. Tuh. Batu padas seolah membentuk dinding. Jadi tempat ini betul-betul ada di antara celah bukit. Dan Danau Toba itu di sana, teman-teman.
di situ. Nah, di sini juga sudah ada rupanya bak mandi. Bak mandi umum. Nih. Ada bak mandi umum yang zaman dahulu waktu kampung ini masih berpenghuni. Coba kita masuk ke dalam. Nih. Tuh. Airnya segar sekali, guys. Ini untuk laki-laki dan itu untuk perempuan. Jadi dari bak mandi ini pun kita bisa tahu, menyimpulkan bahwa ini belum lama lah ini ditinggalkan. Karena sudah bangunannya itu sudah permanen. Ini tentu bangunan-bangunan desa ini ya. Ya, saya rasa ini pembangunan dari desa yang sudah tergolong modern. Airnya melimpah. Dari sini rupanya airnya. Dari sini. Nah, ini sudah ladang-ladang orang itu. Coba kita lihat lagi ke sini. Nah, kampung yang satu lagi itu di sana, guys. Zaman dulu. Kemudian satu lagi di sana katanya. Di sini. Jadi memang kelihatan masih ada makam di situ. Tandanya bahwa itu dulu daerah perkampungan kan gitu. Coba nanti kita nyebrang ke situlah dulu. Kita coba. Bawangnya mantap, teman-teman. Oh, itu ibu kita. Coba kita sapa dulu ibu kita. Oh, Rosnat tulang. Oh. Manurung doau. Menurung. Olo. Jadi ngarahin aku sob. Namar dalad donat tulang. Reda lah. Mamereng hutamunon. Ayah akhirnya ini sob. Jadi onak yang natulang warna Pagar batu. bagar batu. Malonyan jamusu. Yan si Borobustu tuhan. Nisan si borobuttu. Berarti tuluhyam mahutai sonate. Allah. Ang guna dulu ini narami doon di studio. Dulu rame ini ya. Nah, yung natang studio. Pindahlah semua ke dekat tiga sana, dekat pasar. Ay naktingan ini teh berburu putar-putar ini dia nama tanya jebuni si Matuana. Oh. Hindi na to sokan. Ngolo alat natulang hindi man jabu muna sih. Ison. Nga tugbang be. Na dongon na may duty. Oh. Nga tugbang be diba? Oh, lo. Berarti sekarang di sini cuman berladang aja lah orangnya. Sayang, kung may ito, tanuel pulsada mo to som. Karilang mo si Deji malani. Jangan hirap ka taon on tinggal hon. Kita na media. Nyom manyon. Kita kan? Ay dang tanga atau tinggal na lana dong doke selutang na isi na. Berarti berangsur ate. Mol songkala natulang mga piga taon dang son. Nilai tanul pula 86. pula no. 26. Tulu 20 tahun ate. Dari tahun 96, 30 tahun lah pas sekarang.
Tasyo sila na mga sige tuyo na. Kaya kan man. SB itu yang gue takut modern. Olo. Ngalau manghuli pa hapon yung siyak tangan. Bah. Gitu dah. SMA tuh dungtong daun. Nah itulah jadi guys, saya dikasih makan sirih. Dikasih makan sirih sama ibu itu. Boruna itu suaminya Purba. Lang, anu Cido? Lagi nyuci. Untuk jalannya teman-teman nanti kita perlihatkan sama teman-teman jalannya. Sebenarnya dua kurang lebih lah 2-3 kilo itu nggak terlalu jauh menurut saya. Masih kalau memang ada niat untuk kesini masih bisa, masih relevan lah kampung ini untuk ditinggali, masih relevan untuk kamu-kamu yang tidak suka dengan kebisingan. Masih lebih baik di sini daripada dekat pasar sana. Nah ini tadi rumahnya ibu itu. Rumah ibu yang kasih kita makan sirih. Ini. Saya mau balik dulu guys. Kurang lebih begitulah dulu perjalanan kita di Siboro ini. Ada rencana saya mau camping sebenarnya di sana, di kampung awal itu yang sudah beratus tahun nggak ditempati. Ada rencana saya mau camping, tapi oleh warga disarankan sebaiknya lain kali aja, sekarang nggak mungkin lagi bisa katanya. Ya kita harus terima saran warga ya guys. Nah saya balik dulu.